ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، أيها المتشاركين والمتشاركات في هذه الدورة المباركة إن شاء الله، نلتقي مجددا في هذه الأمسية الطيبة. أسعدكم الله مساءكم وبارك الله في أعمالكم إن شاء الله. طيب أيها الأحبة رحمكم الله، كيف حالكم؟ هل أنتم في الصحة والعافية؟ الحمد لله أستاذ. الحمد لله إن شاء الله. الآن في المحل ينزل المطر. هل في حيكم كذلك؟ لا أستاذ، في بنتن لا. لا. لا أستاذ. طيب، في هذه الحصة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ بتعليم القواعد اللغة العربية، وهذه القواعد تعتبر أساس من أسس في تعليم اللغة العربية لكل من أراد أن يكون ماهرا في اللغة العربية، فعليه أن يبدأ من هذا المطلع أو من هذه القواعد الأساسية. طيب، سنعرض لكم هذه المادة. بسم الله. نعم، معنا الآن صورة، فهنا تكتب اللغة العربية، المقدمة والحماسة في تعليم اللغة العربية. الآن نبدأ من تعريف اللغة العربية. ما هي اللغة وما هي العربية؟ اللغة العربية متركبة من كلمتين، اللغة والعربية. لغة وعرب. لغة وعرب. لغة يعني الآلات الاتصال أو اللفظ اتصالي بين الناس. Jadi alat komunikasi dan berinteraksi sesama. لغة هنا بمعنى العام، يعني اللغة ليست فقط للغة العربية ولكن بمعنى العام لغة العالمية. Lugah ya bahasa secara umum, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya, bahasa apapun itu, yang namanya bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan berinteraksi. Wa Arabun. Jadi Arabiyah itu adalah dari kata Arabun ya, dinisbahkan, ada ya nisbah di situ ya. Arabun bermakna ya, gurun Sahara, Sahra, ya, Sahra atau tanah tandus. Jadi sehingga lughatun Arabiyah atau al-lughatul Arabiyah, bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan tustakhdam atau tusta'mal fil mujtama' al-muqimina fil sahra, fil ardi sahra atau fil jazirah العربية في الجزيرة العربية. فهنا يعني اللغة العربية كنت قضيت تقريبا 4 سنوات في ليبيا، في تريبولي ليبيا، يعني في الجامعة العالمية الإسلامية في طرابلس ليبيا، في أفريقيا طبعا. ولكن هم يعني يتكلمون باللغة العربية
باللغة العربية. وهذه اللغة يعني اللغة العامة واللغة الاتصالية بين الأفراد، بين المجتمع وبين العالم، بين البلاد، بلاد العرب مثلا الجزيرة العربية أو مكة، المدينة، الطائف والجزيرة العربية. بصفة العامة اللغة العربية يعني اللغة هي وسيلة اتصالية بين الأفراد، وسيلة اتصالية بين الأفراد. طيب إخوة الإيمان، إن شاء الله أقول لكم يعني جزاكم الله خيرا كثيرا، وبخاصة لأختنا فريال، هي يعني ما شاء الله تعطي الفرصة لنا في استخدام هذه المجموعة الزومية، فما شاء الله أعتبر هذه العمل يعني وقف لها في هذا الاستخدام الزومية عند تعليم اللغة العربية. Rekan-rekan sekalian, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita dibantu ya biidznillah tabaraka wa taala dari ukhti Ferial ya, Ibu Ferial ya, mudarrisah dosen memberikan saya sampaikan sebagai wakaf ya. Ini wakaf produktif ya, beliau wakafkan waktunya, wakafkan untuk Zoom ya, Zoom sebagai sarana pembelajaran kita, dan Masya Allah beliau memberikan kesempatan itu kepada kita sehingga Insya Allah waktu yang kita berikan bisa secara langsung dan tidak terputus Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah untuk beliau ya, Ibu Ferial, barakallahu fiik, jazakillah khairan katsira. Baik, nuwasilu. Jadi ini ya, ta'riful lughah atau ta'rif berarti definisi ya, makna daripada lughah Arabiyah. Jadi al-lughah al-Arabiyah aslinya adalah lughatun dan Arab. Arab. Orang Arab berarti Arabi. Arabi ya. Arabi orang Arab. Tetapi bahasa Arab tidak hanya khusus untuk orang Arab saja, gitu ya. Tapi siapa saja yang mengenal Al-Qur'an, yang mendekat kepada Al-Qur'an, maka sejatinya dia harus mengerti, dia harus menguasai, dia harus paham apa itu bahasa Arab. Baik. بعد ذلك لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لماذا نتعلم؟ أختي فاتحة موجودة؟ موجود أستاذ. نعم، ما الجواب؟ لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لماذا أنت تريدين أن تتعلم اللغة العربية؟ Alasannya ya Ustaz. Naam. Saya di kuliah dan belajar bahasa Arab terus kesulitan Ustaz, soalnya udah pernah belajar cuman belum bisa baca kitabnya gitu. Jadi ketika belajar di kuliah kesulitan dalam pembelajaran Ustaz. Makanya ikut. في شعبة اللغة العربية di jurusan bahasa Arab? Saya jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir Ustaz. Tapi ada Masya Allah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Baik, Insya Allah mumtaz. Ukhti Suci موجودة؟ من أين أنت؟ Makassar, Ustaz. Makassar. ما شاء الله. مكاسر. طيب لماذا تريدين أن تتعلم اللغة العربية؟ Karena agar lebih dimudahkan lagi kalau menghafal Al-Quran, Ustaz, supaya lebih paham artinya. Karena kebetulan Masya Allah. masih proses dalam.
Subhanallah. Baik. Al-Quran lughatul Arabiyyah. Baik. Ukhti Salsabila موجودة؟ أين؟ Bu Ferial. Iya Pak Ustadz, sama saya pengen belajar bahasa Al-Quran biar lebih paham. Masya Allah. Masya Allah. Hal huna yani man hafizul Quran mungkin ada yang sudah hafal Al-Quran, Masya Allah ya. Pelajari bahasa Arab nih sungguh luar biasa. Shaddad, Shaddad, wujud Shaddad. موجود أستاذ. نعم نعم. ماذا رأيك؟ لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لأننا مسلم. ماذا؟ لأننا مسلم. لأننا مسلم. ما شاء الله. طيب ممتاز. هذا يعني أمر الأول والأمر الأساسي لأننا مسلمون. لأننا مسلمون. نعم. نعم إن شاء الله. من لم يعطي الرأي؟ أخ عزيز تفضل. نعم أستاذ. نعم. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية هي اللغة أهل الجنة ومن شعار الإسلام أستاذ. بشعار الإسلام. ممتاز. لأن اللغة العربية هي لغة الجنة. لو لم ندخل الجنة. طيب أسأل الله أن يدخلنا في الجنة يا رب العالمين. طيب ممتاز. أخ عزيز هذا أنت متخرج من معهد. نعم. نعم أستاذ. إن شاء الله في بندung أو في Garut. أنا من بنتن أستاذ. بنتن يعني الحي للأستاذ أدي هداية. نعم أستاذ. نعم. كنت معه في ليبيا في طرابلس في Islamic Studies في طرابلس ليبيا إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه الإجابة. طيب نواصل. فهذا من الأجوبة من أهمية في تعليم اللغة العربية. الأول نعم لغة الشريعة أو اللغة الدينية، لأن أكثر أو من كل العبادات التي نقوم بها باللغة العربية، من مدى الصلاة، الدعاء، الأذكار، كل هذه باللغة العربية. فلا تصح الصلاة إلا باللغة العربية. لا تصح الصلاة باللغة الإندونيسية. فالله أكبر ثم نبدل اللهم besar. هذا لا تصح الصلاة. لذلك اللغة العربية لغة الشريعة واللغة الدينية. لذلك كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى معلوم يعني معلوم itu berarti sudah jelas gitu ya. Maklum sudah diketahui bersama anna ta'allum al-lughatil arabiyyah anna ta'allum al-arabiyyah wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'alal kifayah. Bahwa sudah difahami bersama ya, maklum anna ta'allum al-arabiyyah, bahwa mempelajari bahasa Arab wa ta'limil arabiyyah, dan pembelajaran ya. Kalau ta'allum itu cuma sendiri, tapi kalau ta'lim itu adalah pembelajaran. Ada sistem, ada sarana pembelajaran, ada belajar dan mengajar. Kalau ta'lim al-arabiyyah fardun 'alal kifayah. Fardun 'alal kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya tetap ada fardunya di situ, ada penguatan bahwa yang wajib bagi kita semuanya seorang muslim ya untuk belajar bahasa Arab. Al-kifayah walaupun secara pendalaman gitu ya, itu adalah kifayah, dicukupkan bagi siapa yang mampu ya, siapa yang kemudian mampu secara akademik untuk pelajari secara mendalam. Tetapi secara basic asasnya
ya. Pembelajaran bahasa Arab yang dasar, yang paling dasar yaitu harus kita pelajari. Kita pelajari. Dan juga beliau katakan innal lughatal arabiyyah minad-din. Ya. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Ya, sehingga kalau termasuk bagian dari agama yang menjadi suatu hal yang sangat penting, yang urgent yang harus kita pelajari bersama. Yang tadi kan nahnu ya, muslimun, kita sebagai seorang muslim. Wa ma'rifataha fardun wajib. Dan mengetahui bahasa Arab itu fardun wajib. Nah, di sini dikuatkan lagi sudah fardun wajib. Yang harus dan juga wajib untuk dipelajari. Fa inna fahmal kitabi was sunnati fardun. Kenapa kemudian bahasa Arab itu menjadi keharusan untuk dipelajari? Karena sesungguhnya pemahaman kitab dan sunnah, Al-Quranul Karim wal Hadits Nabawiyah fardun wajib. Karena dua hal itulah sebagai pegangan kita ya umat muslim untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan dua itulah wasiat dan juga kalamun akhir, ucapan Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan bahwa dua hal yang jika dipegang teguh dua hal itu, maka kita semuanya tidak akan menyeleweng dari kebenaran, yaitu kitabullah wa sunnatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selama memahami Al-Quran, membaca, memaknai ayat-ayat Al-Quran dari segi bahasa Arabnya dan juga hadis-hadis nabawi, maka selama itu memiliki sifat ataupun berhukum fardu wajib harus, maka mempelajari bahasa Arab pun juga menjadi wajib. Wala yufhamu illa bil lughatil arabiyyah. Dan tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Sekarang kan gampang, Al-Quran sudah ada terjemahannya, ya kan? Hadis apalagi sudah banyak terjemahannya. Jadi apain lagi belajar bahasa Arab, gitu kan? Nah, berarti di sini harus ada titik balik bahwa ya, mempelajari bahasa Arab itu adalah untuk mengambil makna-makna keindahan hikmah dalam Al-Quran yang barangkali belum kita ambil sepenuhnya dari terjemah itu. Gitu ya. Maka dengan mempelajari bahasa Arab dari segi nahwunya, dari segi sorofnya, dari segi balaghahnya, gitu kan. Maka dari segi ilmu arudnya, gitu ya. Maka itu akan kita lebih memantapkan dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Nah, kaidahnya wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ini sebagai kaidah usul fikih juga ya. Maka dan apa-apa yang tidak bisa terpenuhi sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka ia menjadi wajib. Ya, artinya apa? Tadi Al-Quran dan Sunnah itu wajib untuk dipelajari. Ya, dan sarana cara untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mendapatkan ya, pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Maka bahasa Arab diposisikan sebagai hal yang wajib untuk dipelajari bersama. Ini yang pertama. Jadi lughah syariah wal lughah ad-diniyah. Atsani syiar. Tadi ya, syiar. Tadi disampaikan sebagai syiar dan juga bahasa dunia Islam. Bahasa dunia lughah al-alamiyah. Lughah al-alamiyah. Jadi bahasa Arab pun ya juga dipakai gitu ya di kawasan dunia Islam, itu pun juga mengambil dari ayat Al-Quran, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ada peningkatan ketakwaan hati seseorang itu, salah satunya adalah dengan menjaga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita tadi mempelajari bahasa Arab. Itu apa tujuannya? Untuk lebih mendalami
ya makna-makna dalam sholat, bacaan-bacaan sholat, ataupun mendalami doa-doa gitu ya, atau mendalami zikir kita yang kita baca tiap hari. Sudahkah kita memahami maknanya dengan sepenuhnya atau hanya lewat saja di lisan? Ketika kita membaca Al-Quran, apakah hanya lewat saja kita baca gitu kan? Walaupun membacanya Al-Quran itu mendapatkan pahala, gitu kan? Ya, man qara'a harfan, membaca saja satu huruf diganjar pahala. Apalagi kalau kita memahami artinya, memahami maknanya, memahami maksudnya. Ini luar biasa. Ya. Dan insya Allah itu pun akan menambah ketakwaan kita, akan menambah kelembutan hati kita. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini ayat-ayat yang pembicaraannya ini sedih nih, ya, berbicara tentang neraka ini, maka langsung menyentuh pada atau di dalam kalbu kita. Berbicara tentang surga gitu ya, Masya Allah, kita langsung seakan membayangkan. Kenapa? Karena kita juga tahu, ketika membaca itu langsung tahu, oh ini maksudnya seperti ini ayat ini. Karena kita tahu kosakatanya, ya, kita mengetahui ya, rangkaian-rangkaian maknanya ataupun dari segi i'jaz al-lughawi, dari segi keistimewaan bahasa. Jadi salah satu i'jaz Al-Quran itu adalah i'jaz lughawi, dari segi tata bahasanya yang sungguh indah sekali. Baik. Al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, masih banyak sekali ya sebenarnya untuk ahamnya. Tafadhol nanti dicari ya, apa yang kemudian menjadi motivasi kita ya untuk agar kita lebih semangat dalam mempelajari bahasa Arab itu. Walaupun dalam beberapa webinar saya juga pernah mengikuti bahwa perkembangan bahasa Arab itu bukan hanya sebagai bahasa ibadah saja gitu ya. Bagaimana bahasa Arab itu ya menjadi bahasa dunia tadi. Menjadi bahasa dunia, menjadi bahasa ekonomi. Ya. Bahkan sekarang kan sudah mulai lazim digunakan gitu kan. Nah, sehingga ada beberapa pengembangan bahasa itu ya. Untuk apa? Bahasa Arab adalah lughatul Quran dan sudah ya. Jadi lughatul hadits ya. Jadi bahasa Al-Qur'an, ya. Bahasa hadits. Kemudian lughatul tawasul ya. Bahasa komunikasi. Bahasa komunikasi di sini ya kalau kita dipakai ketika kita ingin misalkan traveling gitu ya di negara-negara Arab misalkan, walaupun terkadang mereka lebih menggunakan bahasa Arab pasaran gitu ya, bahasa Arab amiyah atau ajam ya, dan itu setiap kawasan, setiap negara itu bisa berbeda-beda gitu ya. Bahasa Arab pasaran lah bahasa kita ya, bahasa Arab daerah sana, bahasa Arab Libya dengan bahasa Arab Mesir itu sehari-harinya berbeda. Tetapi bahasa Arab itu disatukan dengan bahasa Arab namanya lughah al-arabiyyah fusha. Bahasa Arab fusha. Jadi setiap kawasan juga dalam bahasa-bahasa formalitas maka harus menggunakan bahasa fusha tersebut. Ya, tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah masing-masing ataupun bahasa negara yang barangkali tidak sama ya dengan negara lainnya. Ya, misalkan kaifa haluk, ya, orang Libya bilang tidak kaifa haluk, sinjau gitu ya. Sinjau, bagaimana kabarmu ya. Sin itu apakah, jauh itu adalah udara gitu ya. Walaupun dicari maknanya juga nyambung juga gitu kan. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Ya, orang Libya, bahkan orang-orang asli Arab itu yang barangkali tidak mengambil ya kelas akademik, belajar bahasa Arab secara formal gitu ya, mungkin ya susah juga untuk menggunakan bahasa fusha gitu ya. Maka tidak heran kalau misalkan para sopir taksi gitu ya, nah, kita naik mobil taksi itu, mereka nanya dengan bahasa pasaran mereka, lalu kita jawabnya dengan bahasa fusha, ya, mereka kaget gitu lah. Kenapa? Karena ya mereka tidak mempelajari itu. Karena bahasa ibunya ya bahasa Arab tadi, bahasa Arab pasarannya, bahasa Arab daerah itu. Maka tentu bahasa Arab fusha itu harus memang dipelajari, ya, harus ada ilmunya dan juga dipelajari secara ilmiah gitu ya. Itulah bahasa Arab. Yang terakhir lughatul iqtisad.
bahasa iqtisad artinya ekonomi ya. Bahasa muamalah, ekonomi, perbankan ya, pakai sekarang ya, apa namanya? Ada musyarakah ya kan, istilah-istilah itu ya istilah bahasa Arab itu. Ya, mudharabah dan seterusnya itu mulai dipakai. Dan juga lughat tawasul itu kalau kita misalkan ke bandara itu kan biasa ada ini ya, tanda-tanda itu yang biasanya berbahasa Arab, ya, berbahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mengetahui kan lebih gampang. Misalkan bawabah ya, gate gitu kan. Kemudian apalagi mughadarah atau al-hubud itu yang kedatangan ya, dan seterusnya. Itu dipakai juga ya di secara mendunia seperti itu. Baik. Nah, ini prakteknya ya. Fadhal man yuridu an yaqra hadhil kitabah. Fadhal man yurid. Ana Ustaz. Naam, tafadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Wa Naam. rafa'na laka dzikrak. Qulun Ustaz. Naam, qul. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Naam, Ya oke. ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nah, ya ada marah. Baik. Nah, ini ya gambaran kalau mau lihat bahasa Arab yang belum ada garisnya gitu kan, ya ini ya belum ada garisnya kan, tapi sudah ada titik-titiknya itu, ada nuktah-nuktahnya ya. Ada ayat Al-Qur'an situ ya, ada hadis Nabi ya. Maka ya ini sebagai langkah kita insyaallah nanti bagaimana kita belajar cara membaca bahasa Arab dari dasar sekali membacanya ya, kemudian lebih mendalam untuk mempelajari dari segi al-qawaid, kaidah an-nahwiyah, kaidah as-sarfiyah yang insyaallah akan kita sederhanakan agar lebih mudah kita pahami bersama ya. Baik. Ini tidak perlu nanti. Tafadhol, jika ada pertanyaan dari sini nanti kita masuk pada materi untuk kaidahnya. Ini sebagai pembuka saja ya untuk pada jam kaidahnya sehingga kita lebih tergambar. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi al-hamasah ya, fi ta'lim al-lughatil arabiyyah. Jadi motivasi kita ya untuk selalu belajar bahasa Arab. Cukup, kalau cukup saya pindah slide berikutnya. Baik, ini sebagai doa kita, mudah-mudahan kita sebagai ataupun menjadi orang yang mahir fil qawaidil arabiyyah ya. Mudah-mudahan saya apa yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan insyaallah mungkin walaupun tidak banyak tapi sama-sama kita belajar bersama ya bagaimana bisa berbicara bahasa Arab ya, kemudian juga membaca dan juga memahami teks bahasa Arab. Baik. Yang pertama al-madkhal ila al-qawaidil arabiyyah. Al-madkhal itu adalah pendahuluan ya, pembuka, materi pembuka untuk kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah itu al-qawaid itu adalah jamak ya. Jamak itu berarti lebih dari dua. Lebih dari dua. Hitungan yang lebih dari dua itu dinamakan dengan jamak. Kalau satu namanya qaidah. Qaidah itu kalau diterjemahkan apa ya, kalau bahasa Inggris itu grammarnya lah gitu ya. Grammarnya. Nah, grammar dalam bahasa Arab itu yang paling pokok itu ada tiga. Tapi kemudian ada yang lebih pokok lagi, ada dua. Jadi yang pertama adalah ilmu nahwu ya. Yang kedua ilmu sharaf, yang ketiga ilmu balaghah ya. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Ini yang sangat menjadi modal kita ya, tetapi yang lebih lazim sekali adalah
kita harus menguasai yang dua di awal tadi, ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Jadi al-qawaid al-arabiyah itu masuk ke situ, yang akan kita pelajari adalah yang berkaitan dengan al-qawaid an-nahwiyah wal qawaid as-sarfiyah. Jadi kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sharaf yang nantinya kita gabungkan. Biasanya kalau kitab-kitab bahasa Arab itu untuk kaidah itu dipisah. Dia ada materi sendiri untuk nahwu, ada materi sendiri untuk sharaf. Maka di sini coba akan kita gabungkan agar lebih fleksibel dan juga lebih aplikatif untuk kita praktekkan. Baik. Ini ya, al-mahir, mahir itu berarti ya bisa gitu ya. Bisa ya, ahli ya, terampil dalam memahami kaidah-kaidah bahasa. Baik. Al-madkhal ila al-qawaid al-arabiyyah. Ya, al-qawaid al-arabiyyah, al-lughah al-arabiyyah. Ilmu bahasa Arab. Apa sih itu ilmu bahasa Arab? Ya, jadi menjadi ilmu ya, bahasa Arab, bahasa orang Arab, bahasa ya, bahasa yang untuk tulisan Arab atau bahasa orang yang menggunakan bahasa itu. Ya, umat Islam kan menggunakan bahasa itu ya. Maka termasuk orang Arab gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasa Arab kan? Kita baca dalam sholat, bacaan sholat ya kita berarti itu tahu bahasa Arab gitu. Membaca iftitah ya kan, al-fatihah, baca ayat gitu ya, baca doa ruku, i'tidal sampai salam. Ya itu kan bahasa Arab semua gitu ya. Maka secara tidak sadar kita sebenarnya sudah mempraktekkan itu bahasa Arab gitu ya. Tetapi barangkali secara ilmu tata bahasanya, nah ini perlu kita coba gali dan kita dalami agar bacaan-bacaan sholat yang kita baca, gitu ya, doa-doa itu bisa lebih kita maknai. Baik. Jadi ilmu bahasa Arab itu adalah qawaidu, kaidah-kaidah, yu'rafu biha. Dengan kaidah itu kita semua bisa mengetahui siyagul kalimatil arabiyah. Siyak itu artinya sirah, bentuk ya. Bentuk kalimat. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata. Saya ya, ataupun makan itu kata. Dalam bahasa Arab kalimah namanya. Ya, kalimah. Jadi misalkan pergi, satu kata itu dalam bahasa Arab namanya kalimah. Bahasa Indonesianya kata. Bahasa Arabnya kalimah. Jadi kita mengetahui bentuk kalimat Arab atau kata-kata bahasa Arab, wa ahwaluha, ahwal itu dan keadaan, hal, keadaan, kaifa haluk gitu kan. Nah kalau banyak ahwal, kaifa hal, nah kemarin kita belajar tuh kaifa haluk, bagaimana keadaanmu. Nah kalau banyak keadaannya menjadi ahwal, bisa satu keadaan, dua keadaan, tiga keadaan, maka menjadi ahwal. Kaifa ahwalukum, atau bisa kaifa halukum juga boleh. Karena orangnya banyak, maka dijamakkan kaifa ahwalukum, boleh. Baik. Jadi bentuk kalimah atau kata bahasa Arab serta keadaannya. Hina ifradiha, hina itu ketika dalam bentuk ifrad, dalam bentuk tunggal. Ya, dalam bentuk tunggal. Wa hina tarkibiha. Maaf ini rohnya seharusnya sukun ya. Tarkibiha. Maupun dalam bentuk susunan kalimat. Artinya komponen ya, komponen dalam jumlah itu adalah ataupun dalam kalimat sempurna saya bahasa Arabkan. Itu kan terdiri dari beberapa kata gitu ya. Nah, bahasa Arab itu ya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi mempelajari perkatanya, perkataan misalkan saya gitu ya. Kemudian pergi, kemudian ke, kemudian pasar gitu kan. Nah, itu dibahas tuh. Saya dibahas, perginya dibahas, ke dibahas, pasar dibahas. Maka pembahasan bahasa Arab itu baik per kata-kata tadi maupun per jumlah secara umumnya. Itu masuk dari ifrad dan tarkib. Kalau ifrad itu masih per kata gitu ya, masih dipisah. Kalau tarkib berarti sudah disusun. Ya, kita lihat contoh di bawah itu. Ada 3 kata, ya, 3 kata ifradnya. Kalau satu kata berarti masih ifrad. Kataba itu satu kata ya. Ifrad masih. Muhammadun satu kata, ifrad. Darsun juga satu kata. Maka kataba ifrad, Muhammadun ifrad, darsun ifrad. Tetapi kalau digabungkan,
menjadi kataba Muhammadun ad-darsa, maka itu sudah menjadi tarkib. Sudah menjadi susunan kalimat sempurna, gitu ya, atau jumlah mufidah. Tapi di situ ada nggak perbedaannya dari per kata, kemudian ketika digabungkan menjadi jumlah, ya, menjadi kalimat sempurna, ada nggak yang berubah di situ? Per katanya, kataba ada nggak berubah? Tetap kataba ya. Iya. Kataba tetap kataba ya kan. Muhammadun tetap Muhammadun. Darsun menjadi apa? Ad-darsa. Gitu ya. Nampak di sini ya? Yang ini kan ifrad. Ketika sendirian menjadi darsun, tapi ketika sudah dalam jumlah dia nggak lagi darsun, tetapi menjadi ad-darsa. Kenapa bisa terjadi? Nah, itulah ya, itu pembelajaran di bahasa Arab. Jadi nahwu sorofnya, ya, nahwunya disinilah yang merubah, gitu ya. Posisinya, ya, kemudian keadaannya, kedudukannya, nah itu semuanya merubah. Ad-darsa ini sebagai objek, gitu ya, sebagai objek dia adalah berfathah. Kataba Muhammadun darsa, Muhammad telah menulis pelajaran, darsa itu pelajaran, ya. Nah itu sampel sederhananya seperti itu. Ya. Baik, mafhum ya, insya Allah. Jadi secara makna, secara definisinya, ya, seperti itu. Baik. Nah sekarang kita lihat kaidah bahasa Arab. Tadi saya sampaikan, ya, kita coba akan perdalam untuk qaidataini, ya, al-qaidah an-nahwiyah wal qaidah as-sarfiyah. Kita coba dalami kaidah dari segi nahwunya dan dari segi sarafnya, ya. Nahwu itu ada yang mengatakan ya, nahwu itu adalah ya gabungan dari saraf dan i'rab. Maka jadilah nahwu. Gabungan dari saraf dan i'rab. I'rab itu nanti menjelaskan akhir katanya. Taib, nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang satu, kedudukan suatu kata dalam kalimat. Kedudukan suatu kata dalam kalimat. Yang kedua, harokat akhir suatu kata. Harokat akhir suatu kata. Dan yang ketiga, cara i'rabnya. Ulang ya. Jadi nahwu itu mempelajari tentang apa? Kedudukan suatu kata dalam kalimat. Yang kedua, harokat akhirnya. Dan yang ketiga, cara i'rabnya. Misalkan, kedudukan itu apa? Ya kalau dalam bahasa Indonesia, ya bisa seperti apa namanya, subjek gitu ya, ataukah ini predikat atau objek atau keterangan, nah, itu kedudukan. Nah, nahwu itu mempelajari itu. Ini kata posisinya sebagai apa? Apakah sebagai subjek atau predikat atau objek, ya kan? Atau keterangan? Nah, itu dibahas. Siapa yang membahas? Itu adalah nahwu. Kemudian yang kedua adalah harokat akhir suatu kata. Dilihat di situ pada contohnya, kata yang berwarna merah, kata Muhammad. Muhammad. Ya. Yang pertama, ja'a Muhammadun. Kedua, ra'aitu Muhammadan. Yang ketiga, marartu bi Muhammadin. Kita lihat di situ, Muhammadun yang pertama. Yang kedua menjadi Muhammadan. Yang ketiga menjadi Muhammadin. Harokat akhirnya yang pertama dun, yang kedua dan, yang ketiga din. Nah itu yang merubah adalah ataupun dalam kaidah nahwu. Yang ketiga cara i'rabnya. Cara i'rabnya, kalau misalkan subjek itu apa sih kejelasan sebagai apa posisinya gitu ya, Muhammadun ya, sebagai subjek yang marfu gitu ya. Kemudian ra'aitu Muhammadan sebagai objek mansub ya, bi Muhammadin majrur. Nah, seperti itu i'rabnya.
maka nahwu lah itu yang mempelajari. Jadi secara gampangnya adalah nahwu itu mempelajari kata-kata yang sudah masuk pada jumlah. Gitu ya. Mempelajari kata yang dia sudah masuk pada jumlah. Jadi ja'a Muhammadun itu jumlah ya. Tapi kalau cuma Muhammadun itu kata. Cuma ja'a saja menjadi kata. Tapi kalau ja'a Muhammadun itu sudah menjadi jumlah. Ja'a Muhammadun artinya apa? Muhammadun, Muhammad telah datang. Ra'aitu Muhammadan. Saya melihat Muhammad atau saya telah melihat Muhammad. Ya. Marartu bi Muhammadin. Saya berjalan, saya berbarengan dengan Muhammad. Nah, di situ secara kaidah bacaannya berbeda-beda. Status harokat huruf terakhirnya berbeda-beda. Maka itulah pembahasan nahwu. Ya. Jadi nahwu pembahasannya adalah al-kalimah fil jumlah. Gampang sekali. Al-kalimah fil jumlah. Di pembahasannya menerangkan setiap kata yang sudah tersusun dalam jumlah. Nah, kalau belum tersusun dalam jumlah bagaimana? Maka itu yang membahasnya adalah Pak Sorof. Ya. Jadi ilmu sorof yang membahasnya. Ada nahwu, ada sorof. Nahwu, sorof. Jadi kadang ada yang, aduh udah mumet duluan nih kalau dengar nahwu sorof ini kan. Maka coba kita ya sederhanakan. Jadi sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang satu saja, perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata. Jadi kalau kata tadi apa dalam bahasa Arabnya? Kalimah, ya kan? Kalimah itu kata dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah kumpulan kalimah menjadi jumlah. Oke ya. Nah, kita lihat kata di sini. Jalasa Muhammadun. Yang kedua, Muhammadun jalisun. Yang ketiga, Muhammadun fil majlisi. Baik. Coba kita lihat di situ ada 3 kata yang sama hurufnya, tetapi beda bentuknya, ada tambahannya. Pada esensinya sama, jumlahnya 3. Ada apa? Huruf apa? Jim, ya, huruf lam dan huruf sin. Jim, lam, sin. Jalasa. Muhammadun. Oke. Yang kedua, Muhammadun jalisun. Itu akar katanya sama itu, antara jalasa dengan jalisun dengan majlisun atau majlisi di situ akar katanya sama. Jalasa. Tapi ada juga yang beranggapan atau berpendapat ya, akar kata itu adalah diambil dari masdar gitu ya. Tapi mayoritas mengambilnya dari kata kerja atau fi'il madhi, kata kerja lampau. Jalasa Muhammadun artinya apa? Jalasa itu duduk, telah duduk. Muhammad telah duduk. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau sudah berubah menjadi jalisun, jimnya panjang. Yang awalnya pendek semua, ja pendek, lam pendek, sin pendek. Pada kata berikutnya jalisun, lamnya kasrah, sinnya dhammatain. Gitu ya. Berarti kan sudah ada perubahan tuh antara jalasa dengan jalisun. Itu sudah ada perubahan. Belum lagi nanti dari jalasa menjadi majlisun. Sudah berubah lagi. Nah, siapa itu yang merubah atau apa yang merubah? Ya, yang merubah itu, yang mengaturnya adalah ilmu sorof. Ilmu sorof. Ya, kita coba back sekali lagi. Nah, tadi ya. Kalau yang Muhammad ini, nahwu tadi, yang diurusin apa itu? Harokat terakhir kan? Muhammadun menjadi Muhammadan, menjadi Muhammadin. Huruf terakhirnya dan, din, dun. Tetapi kalau sorof bagaimana? Merubah semua itu. Dari jalasa menjadi jalisun, menjadi majlisun, nanti menjadi yajlisu, menjadi ajlisu, saya sedang duduk, atau jalastu, ya.
Nah, itu yang membahas adalah shorof. Maka satu kata itu bisa bermakna sampai 12 fungsinya. Ini diantaranya ada 3 fungsinya kan. Jalasa artinya ini kata kerja nih. Jalasa itu kata kerja artinya duduk. Ya, duduk itu kan kata kerja ya. Sedangkan jalisun itu namanya jalisun orangnya. Jalisun orangnya yang sedang duduk. Muhammad orang yang atau Muhammad sedang duduk juga sih artinya. Tetapi bukan kata kerja lagi di situ. Bukan kata kerja, menjadi isim. Ya, jadi isim. Baik. Yang ketiga adalah majlis. Majlis itu sebagai tempat gitu ya, nama tempat. Sama seperti masjid, ya kan? Masjid itu ya tempat untuk bersujud. Kerjaannya sujud apa bahasa Arabnya? Sajada. Sajada. Orangnya apa? Sajidun. Tempat bersujud apa? Masjidun. Nah, dari sajada menjadi sajidun, menjadi masjidun, itu yang merubah ataupun kita pelajari di materi shorof. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan dari sini? Biar tidak terlalu panjang dulu. Untuk membedakan saja gitu, antara nahwu dan shorof. Ya, maka inilah nanti yang akan kita padukan pembelajaran kita, nahwu dan shorof. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, ini terakhir dalam bahasa Arab itu ada namanya komponen ya, komponen dalam membuat kalimat atau komponen dalam bahasa Arab ya. Itu ada 3. Yang paling mendasar adalah huruf. Ya, komponen yang pertama adalah huruf. Huruf itu kecakapannya ada 2, kecakapan dalam membaca dan kecakapan dalam menulis atau imla. Membaca itu berarti qiraah, menulis itu adalah al-imla atau kitabah. Nah, membaca ini kefasihannya ya dipakai dalam ilmu tajwid ya. Sifat huruf, makharijil huruf itu dipakai. Jadi materi bahasa Arab itu bersambung juga dengan materi tahsin. Kenapa? Karena kita membaca juga membaca abjad bahasa Arab. Ketika kita membaca pun juga harus fasih dalam makhrajnya pun juga dalam sifatnya. Sehingga itu harus kita juga pelajari. Nah, di menulis itu ada khatnya, ada imla, ada kitabah ya, ada menulis mengarang ya, cerita dan seterusnya, itu termasuk pada menulis. Yang kedua komponennya adalah al-kalimah. Ini biar tergambar nanti yang akan kita pelajari seperti ini. Ya, al-kalimah. Tadi apa al-kalimah bahasa Indonesianya? Kalimah tadi apa bahasa Indonesianya? Kata. Kata ya. Iya, jadi kata. Kata ini komponen yang kedua. Kata, kalau kita menguasai kata ini insya Allah ya udah 70-80% kita sudah tahu ya. Kata itu ada 3 sederhananya. Isim, fiil, huruf. Isim gampangnya kata benda. Setiap kata yang memiliki nama itu isim. Gitu ya. Yang bukan kata kerja tapi ya. Kata kerja misalkan pergi itu kan kata kerja ya kan. Ada pekerjaan tuh pergi. Tapi kalau meja ya kan nggak pergi. Meja kan kata benda kan. Atau nama orang juga isim. Nah, yang kedua adalah fiil. Fiil itu kata kerja. Isim kata benda. Fiil kata kerja. Huruf kata bantu atau kata penghubung. Udah 3 itu. Nah, tapi nanti kita kembangkan ya isim, pembagian isimnya ya kan, pembagian fiilnya, waktu-waktunya ataupun pembagian huruf ya. Huruf itu kan banyak sekali. Nah, nanti kita coba praktekkan contoh-contoh daripada di Al-Qur'an. Apa suara saya masih jelas? Terputus ya? Suaranya jelas nggak? Apakah terputus ini?
Tidak Pak Ustadz, jelas. Oh, tidak ya? Oke, kok sunyi. Oke, ya. Jadi kata itu ada isim, kata benda ada fiil, kata kerja ada huruf. Ini monggo silakan sudah di setting gitu ya. Dan inilah yang akan kita coba kuasai. Yang terakhir adalah namanya al-jumlah. Jumlah itu berarti kalimat dalam bahasa Indonesia ya, kalimat. Jumlah itu ada dua, pembagiannya ada al-umdah, ada fadlah. Umdah itu adalah jumlah pokok ataupun kata utama gitu ya. Kata utama misalkan Muhammad pergi, itu sudah kata utama itu pergi. Nah, pergi kemana itu namanya fadlah. Fadlah itu adalah ekor kata gitu ya, keterangan fadlah. Ya, yang jelas Muhammad pergi, nggak tahu kemana, maka dijelaskan, diterangkan. Nah, keterangan itu adalah fadlah. Nanti macam-macam banyak macamnya. Baik. Nah, ini materi kita ya untuk membuka pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tafadhol. Nu'tilakum fursah lil iqtirah wal al-as'ilah kanat mawjudah. Saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab jika ada. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak ada yang bertanya nih, saya anggap sudah paham nih. Ataupun penjelasan saya kurang bisa diterima. Antara dua itu kan. Tafadhol. Cukup? Cukup ya? Baik. Ya, insya Allah ya. Ini materi kita pada sore hari ini. Dan pada pekan berikutnya kita akan masuk pada materi pertama dari kaidah nahwu dan sorofnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi bihada, insyaallah sanaltaqi fi liqa'in akhar al-muqbil insyaallah billahi tabaraka wa ta'ala. Wa nakhtatimu liqa'ana hada bi qurati alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.